Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Prima Dani Nasri, Adelia Salsabila, Suryani Putri, Reni Amelia, dan Mama Rafi Imam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen transportasi dan distribusi. Selanjutnya, apa itu manajemen transportasi? Manajemen transportasi adalah sebuah proses perencanaan dan pengoperasian sistem transportasi ke arah peningkatan akses dan mobilitas arus kendaraan, barang, dan orang yang maksimal dengan menghemat sumber keuangan dan energi sehingga menjaga mutu lingkungan dan kehidupan. Selanjutnya, menciptakan keunggulan berkompetisi. Yang pertama yaitu tidak hanya harus cepat, tapi juga efisien. Yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi dalam manajemen distribusi. Di antaranya yang pertama, teknologi penyimpanan, barcoding, RFID atau radio frequency identification. Yang ketiga yaitu teknik-teknik yang inovatif. Di antaranya yaitu cross docking, flow truck distribution, penggunaan 3PL atau jasa logistik pihak ketiga. Selanjutnya yaitu jaringan distribusi tradisional dan modern. Jaringan distribusi tradisional yaitu jaringan distribusi yang dianggap sebagai serangkaian fasilitas basic seperti gudang dan fasilitas pengangkutan. Pengoperasiannya masing-masing fasilitas ini cenderung terpisah antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan jaringan distribusi modern merupakan bagian integral dari kegiatan supply chain secara holistik dan memiliki peran strategis sebagai titik penyalur produk maupun informasi dan juga sebagai wahana untuk menciptakan nilai tambah. Adapun fungsi-fungsi dasar manajemen distribusi dan transportasi. Yang pertama, melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Yang kedua, menentukan metode transportasi yang akan digunakan. Yang ketiga, melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. Keempat, melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Kelima, memberikan pelayanan nilai tambah. Yang keenam, menyimpan persediaan. Yang ketujuh, menangani pengembalian atau return. Yang kedelapan, mengantarkan produk dari lokasi di mana produk tersebut diproduksi sampai di mana mereka akan digunakan. Kesembilan, mencakup aktivitas fisik dan non-fisik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi distribusi. Strategi distribusi ada 3. Yang pertama, direct shipment atau direct shipping merupakan pengiriman langsung. Yang kedua, warehousing yang merupakan produk disimpan terlebih dahulu di dalam gudang sebelum dikirim. Yang ketiga, cross docking merupakan pengiriman langsung dari dermaga tanpa penyimpanan sementara. Strategi distribusi yang pertama adalah direct shipping atau pengiriman langsung. Strategi dari direct shipping ini yang pertama, pelayanan point to point. Pelayanan point to point seperti menghilangkan fasilitas antara gudang dan distributor center serta DSD, direct store delivery, yaitu pabrik mengirim barang langsung ke outlet retail. Yang kedua, kandidat direct shipping. Kandidatnya seperti barang mudah rusak, barang dengan volume besar, serta produk spesial. Keunggulan dari direct shipping yang pertama, inventory dalam supply chain lebih sedikit. Yang kedua, penanganan atau handling dan kemungkinan kerusakan produk lebih kecil. Yang ketiga, waktu dari produksi sampai toko lebih cepat. Yang keempat, keakuratan lebih baik. Keakuratan ini invoice-nya sesuai dengan bukti penerimaan produk yang tepat masuk ke toko. Tantangan direct shipping. Yang pertama, personel toko menjadi lebih sibuk karena kiriman, berkas-berkas, dan aktivitas lebih banyak. Yang kedua, kemungkinan untuk menyebar resiko lebih kecil. Yang ketiga, tidak ada safety stock jika ada permasalahan dengan supplier. Yang keempat, biaya transportasi bisa lebih tinggi. Yang kelima, perusahaan manufaktur bisa mengeluarkan biaya yang lebih
karena harus mengambil atau mengirim ke masing-masing toko. Selanjutnya, keunggulan dari warehousing. Keunggulan yang pertama, pengaman terhadap masalah-masalah supplier. Yang kedua, pengaman terhadap permintaan dalam jumlah besar yang mendadak. Yang ketiga, biaya transportasi mungkin lebih kecil karena barang-barang dapat digabungkan untuk mencapai volume yang ekonomis. Kemudian di sini ada tantangan dari warehousing. Yang pertama yaitu tingkat inventory di dalam supply chain lebih tinggi. Yang kedua, biaya penanganan atau handling lebih tinggi. Yang ketiga, biaya tenaga kerja lebih tinggi. Yang keempat, biaya fasilitas lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan kerusakan barang karena kesalahan penanganan atau penyimpanan lebih tinggi. Selanjutnya, strategi yang ketiga, cross-docking. Cross-docking ialah proses memindahkan produk langsung dari dermaga atau tempat penerimaan ke dermaga atau tempat pengiriman tanpa penyimpanan sementara. Penggunaan cross-docking ini meliputi toko serba ada, toko bahan pokok, perusahaan truk LTL, dan air cargo carriers. Kandidat dalam cross-docking ini terdiri dari item musiman, barang-barang promosi, store specific pallets, item dengan volume yang tinggi. Kemudian di strategi cross-docking ini, produk yang tepat ditangani dengan strategi ini yaitu barang yang variasinya lebih sedikit dan volume kebutuhannya banyak. Kemudian hubungan yang dekat dan pertukaran informasi yang transparan antara perusahaan pemesan dan pengirim. Selanjutnya yaitu keunggulan dari cross-docking ini ada 4 macam. Yang pertama, mempercepat aliran produk dari supplier ke toko. Yang kedua, menghilangkan buruh dari proses. Yang ketiga, mengurangi inventory barang jadi dalam sistem. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mengurangi kebutuhan terhadap fasilitas distribusi. Kemudian ada tantangan cross-docking. Yang pertama, membutuhkan kapabilitas IT dan pembagian informasi secara real-time yang baik. Yang kedua, membutuhkan kerjasama dan ketepatan keputusan dari pembeli. Yang ketiga, memerlukan tata letak fasilitas yang baru, peralatan barcode scanning, dan warehouse management system. Kemudian yang keempat, memastikan visibilitas produk selama produk tersebut bergerak dalam sistem. Baiklah, saya akan melanjutkan strategi distribusi. Kolom tabel ini adalah gambaran dari strategi distribusi yang telah dijelaskan oleh Suryani tadi. Yang pertama, ada pengiriman langsung. Yang kedua, pengiriman melalui warehouse, kemudian cross-docking. Pengiriman langsung ini, pengirimannya dari pabrik ke pelanggan. Keuntungannya yaitu pemendekan waktu kirim serta pengurangan inventory. Pengiriman langsung ini juga ada kerugiannya, yaitu menanggung risiko yang lebih tinggi bila ketidakpastiannya juga tinggi. Lalu yang kedua, pengiriman melalui warehouse. Pengiriman melalui warehouse ini melewati satu atau lebih gudang atau fasilitas penyangga lainnya. Keuntungan dari warehouse ini, pengiriman bisa dilakukan dengan skala ekonomi yang lebih tinggi. Adapun kerugiannya, biaya fasilitas dan operasional akan lebih tinggi, kemudian tingkat kerusakan barang juga bisa jadi lebih tinggi. Yang terakhir ada cross-docking. Cross-docking ini pengirimannya mengalir lewat fasilitas cross-docking. Keuntungannya, pengiriman bisa relatif cepat dan tetap bisa mencapai ekonomis transportation yang baik. Adapun kerugiannya, lemah dari sisi kebutuhan investasi serta sistem yang biasanya cukup tinggi. Lanjut pada metode transportasi. Ada 4, yaitu pertama,
Dalam menjalankan transportasi atau pengiriman, biasanya dibedakan antara pihak yang memiliki barang dan pihak yang melakukan pengiriman. Yang kedua, pemilik barang yang berkepentingan barangnya untuk dikirim itu disebut shipper. Lalu yang ketiga, pihak yang bertugas melakukan pengiriman dinamakan dengan karir. Kemudian yang keempat yaitu dasar pertimbangan mengevaluasi mode transportasi. Dasar pertimbangan melalui metode transportasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dari sisi karirnya, yaitu biaya yang terlibat, biaya alat transportasi, biaya beli, serta sewa alat. Kemudian biaya operasional tetap, contohnya biaya terminal atau bandara. Selanjutnya biaya operasional variabel, seperti biaya bahan bakar. Kemudian biaya line overhead, serta yang terakhir kecepatan, volume yang bisa diangkut, maupun fleksibilitas dalam melakukan pengiriman. Lanjut dari sisi shippernya, yang pertama ongkos yang timbul pada supply chain. Kemudian yang kedua biaya transportasi, ketiga biaya persediaan, keempat biaya loading atau unloading, kemudian biaya fasilitas, lalu tingkat service level, dan yang terakhir ketidakpastian waktu pengiriman. Kemudian keunggulan dan kelemahan mode transportasi. Pada kolom ini tersedia mode transportasi. Kemudian ada macam-macam transportasinya, yaitu truk, kereta, kapal, pesawat, dan paket. Yang pertama dari volume yang bisa dikirim. Tingkatannya truk itu sedang, kereta, kapal sangat banyak, pesawat banyak, paket sangat sedikit. Kemudian fleksibilitas waktu kirim. Truk tingkatannya tinggi, kereta rendah, kapal rendah, pesawat rendah, paket tinggi. Lalu fleksibilitas rute pengirimannya, tingkatannya truk itu tinggi, kereta, kapal, pesawat rendah, paket sangat tinggi. Lalu dari kecepatan, truk itu tingkatannya sedang, kereta sedang, kapal rendah, pesawat sangat tinggi, paket tinggi. Lalu biaya pengiriman, tingkatan truk sedang, kereta rendah, kapal rendah, pesawat tinggi, dan yang terakhir paket sangat tinggi. Lalu pada inventory atau in transit, tingkatan dari truk sedikit, kereta banyak, kapal sangat banyak, pesawat rendah, paket sangat rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rafiq Imam. Selanjutnya, penentuan rute dan jadwal pengiriman. Ini merupakan salah satu keputusan operasional yang sangat penting dalam manajemen distribusi. Keputusan jadwal pengiriman serta rute yang akan ditempuh oleh setiap kendaraan akan sangat berpengaruh terhadap biaya-biaya pengiriman. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan rute dan jadwal pengiriman. Yang pertama adalah faktor biaya, yang kedua faktor waktu, dan yang ketiga kapasitas kendaraan atau armada pengangkutan. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penentuan rute dan jadwal pengiriman. Tujuan yang ingin dicapai yaitu, yang pertama untuk meminimumkan biaya pengiriman. Yang kedua, meminimumkan waktu. Yang ketiga, meminimumkan jarak tempuh. Selanjutnya, kita bahas tentang melakukan monitoring pengiriman.
Melakukan monitoring pengiriman merupakan kegiatan melacak posisi barang dalam perjalanan serta mengevaluasi apakah kiriman bisa disampai tepat waktu sesuai dengan jadwal atau tidak. Melakukan monitoring pengiriman membutuhkan teknologi yang bisa secara real-time melaporkan posisi barang setiap saat. Yang terakhir, kita bahas tentang manfaat melakukan monitoring dan pengiriman. Yang pertama, perusahaan pengiriman bisa melakukan pemetaan posisi geografis armada mereka dalam satu peta elektronik. Yang kedua, terjadi pengurangan waktu pengiriman. Yang ketiga, bisa melakukan perubahan tujuan atau tempat. Dan yang keempat adalah perusahaan pengirim maupun pemesan bisa mendapat kepastian yang lebih tinggi terhadap kedatangan barang.